Mas Adam, jadi sampai sekarang pemerintah sudah memastikan penempatan pasukan di red zone atau green zone? Iya, yang pertama saya mau membungkus ini dengan bahasanya Mahatma Gandhi. Apa tuh? Bahwa orang yang baik di antara dunia yang jahat adalah kepahlawanan sejati. Nah, saya mau bilang bahwa Pak Presiden dengan pola battle of diplomasi di board office ini sebelum masuk ke ISF ya, ini melalui smiling diplomasi. Artinya memang di sini semuanya berkawan. 1000 kawan itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Itu yang selalu didengung-dengungkan Pak Presiden dari awal, sehingga makanya kemudian di awal itu two state solution adalah kompasnya. Kompas ini di akhir. Tapi di awal ini perjalanan inilah we are on the table, kita ada di table. Inilah kemudian adanya board of peace. Nah, kemudian kita melangkah ketika masuk kemarin di tanggal 19, sebelum adanya forum board of peace, ada diplomasi ganda yang dilakukan antara Pak Menlu dengan Pak Presiden, antara New York dan Washington. Di sini di New York, Pak Menlu berkomunikasi dengan wakil tetap Palestina di sana. Yang kedua, dengan Sekjen PBB. Dua-duanya mendukung Indonesia ada di board of peace. Yang kedua, Pak Presiden ketika ada di board of peace menegaskan bahwa kita akan terus mengawal terkait dengan two state solution dan kemerdekaan Palestina. Artinya, saya mau bilang di sini ketika kemudian ada tawaran, bahasanya tawaran dari komandan ISF, ini Indonesia menjadi wakil komandan di situ. Dan hari ini ada 5, sedikitnya 5 plus 2. 5 negara, dan tadi kalau misalkan negara mana, ada juga negara Timur Tengah di sana. Ada Mesir, ada Yordan terkait dengan pelatihan kepolisiannya, kemudian ada Kosovo, ada Kazakhstan, ada Albania, kemudian di sinilah bahwa peran Indonesia ketika mengirim 8.000 dengan target tadi ada 20.000, berarti dominan peran Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa tadi yang disampaikan, apakah ini langsung 8.000 atau bertahap? Nah, makanya kemudian pasca dari pertemuan di board office di Washington, saya yakin dan percaya bahwa mekanisme yang dilakukan Menteri Luar Negeri, Pak Menlu, Pak Presiden, ini akan mengajak dialog kembali. Mengajak dialog kembali para intelektual, para guru-guru, para ex-Menlu dan sebagainya. Ini langkahnya terkait dengan ISF ini seperti apa. Karena model yang kemudian tadi yang ingin disampaikan, ini apakah ini ada di green zone, ada red zone, ada yellow zone dan sebagainya. Pada hakikatnya, prinsipnya Indonesia mengirim tentara itu masih di bawah kendali pemerintahan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia mengirim tentara di situ adalah sebagai non-combat, artinya bukan dalam posisi tempur, tapi di sini dalam posisi perdamaian, menjaga sipil dan juga rekonstruksi. Ada juga kesehatan karena ada medis, makanya ada tentara Jenny dan tentara medis di sana. Nah, itu yang langkah-langkah yang memang dilakukan. Nanti saya lanjutkan ke Mas Adam. Kita akan mendengarkan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan saudara dukungan penuh Indonesia terhadap rencana 20 poin yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam Board of Peace. Presiden Prabowo berkomitmen mengirim 8.000 pasukan untuk bergabung dalam ISF dan berkeyakinan bahwa nanti akan menciptakan perdamaian di Palestina. Indonesia from the first day that we studied President Trump's 20-point plan, we completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. The achievements of the ceasefire is real. We commend this. And therefore, we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. Ya, Pak Dian, ada keyakinan terciptanya perdamaian, tapi kalau kita dengarkan tadi tidak ada kalimat two state solution dari Presiden Prabowo Subianto, gencatan senjata yang disebut. Terima kasih Mbak. Begini loh, saya melihatnya kita itu kenapa ya, kalau bahasa Urdunya mungkin kok gerusa-gerusu gitu ya. Hebohnya di depan gitu ya.
Kenapa kita sampai heboh masalah ini berhari-hari muncul terus di segala media? Buat saya simpel, karena kita menghadapi ada 2 laga, 2 hutan. Tapi dua-duanya kita tidak tahu hutan apa itu. Satu BOP, satu ISF. Kita nggak tahu sih, BOP itu baru ada charternya, kita sudah main tanda tangan. ISF baru disebut ISF akan dibentuk, kita sudah bilang 20.000 akan masuk. Artinya apa sih? Gaza itu urusan ekonomi ujung-ujungnya. Kalau BOP jelas urusan politik. Kalau Gaza urusannya yang dibutuhkan nanti dalam pelaksanaannya adalah teman-teman militer. Di BOP jelas urusan diplomasi itu. Tapi apakah keputusan itu dilakukan secara bottom up? Yang ada top down. Makanya heboh. Karena yang di bawah baru dikonsult setelah diputuskan. Itulah teman-teman buruh dihubungi, maaf ya Bapak MUI dihubungi. Yang intinya bukan lagi dialog. Mencari dukungan atas keputusan yang sudah diambil. Buat saya ini akan menjadi masalah yang akan berkepanjangan. Apalagi kita tidak tahu, belum apa-apa sudah bilang kita mau di red zone segala macam. Semua itu harus ada keputusan tertulis di atas dan harus disepakati oleh negara-negara ISF kok. Sekarang kita tentukan 8.000. Apa benar akan 8.000? Belum tentu. Jadi siapkan ya siapkan. Tapi yang wajar aja lah bahwa kalau tadi Mas apa namanya Adam. Mas Adam Menyatakan bahwa akan memusatkan pada non-kombatan pasukan. Buat saya, loh tugasnya ISF aja sudah dapat terbayangkan akan menghadapi singgungan dengan saudara kita Hamas. Bahkan Hamas sendiri sudah katanya menolak. Akan bersinggungan dengan Israel. Karena baik di charternya BOP maupun di ISF, kita harus melakukan konsultasi setiap saat dengan 2 paling tidak, yaitu Israel dan Mesir. Karena dua-duanya paling berkepentingan di wilayah itu. Berbatasan dengan Mesir dan sebagian besar Israel. Nah, dalam hal itu saja apa kita sudah pikirkan? Nah, kita mendatangkan tim sepak bolanya aja masih melarang, mendatangkan tim senamnya aja masih melarang kok. Sekarang kita mau tentara berdialog. Apakah terbayangkan di sebelumnya bahwa masalah tadi ngobrol-ngobrol kan intinya kan 2 pihak ya, antara Israel dan Palestina. Tadi Pak Wonto bilang kita satu-satunya yang di tengah, enggak juga Pak. Yang punya hubungan diplomatik lebih banyak berperan tanpa kita lihat, itulah diplomasi. Nah, kaitannya kalau ditanya apakah semua ini akan berjalan? Saya bilang belum tentu, kita sendiri masih meraba-raba kok. Kenapa sih kita nggak mau bersabar diri, membuat posisi yang solid di dalam negeri, seperti negara lain gitu, nggak terlalu buru-buru. Eropa menolak itu artinya apa sih? Eropa yang selama ini antek setianya Trump saja menolak, artinya apa? Gagasan itu saja buat Eropa lucu gitu ya, artinya masih banyak pertanyaan dibandingin manfaatnya. Nah, apalagi kalau kita ngomong sekarang kaitannya dengan perang Iran sama Amerika. Kira-kira perang akan terjadi enggak? Ya pasti enggak, orang lagi diupayakan damai supaya bisa bangun sana kok bagaimana di sana akan perang. Di sana perang, di sini pasti perang, enggak akan ada BOP, enggak akan ada ISF. Terima kasih. Baik, Pak Marsudi, setelah heboh Presiden memanggil sejumlah pihak termasuk MUI. Tadi disampaikan oleh Pak Dian, ini sebenarnya gerasa gerusuh gitu. Anda MUI sendiri sekarang sikapnya kepada BOP kan tampaknya berputar ya, berbalik arah. Tadinya mengkritik, kemudian mendukung. Tidak berputar dan tidak berbalik arah. Yang ada, yang memberikan masukan-masukan atau disebut kritik itu adalah salah satu, kalau dilakukan ini maka lakukan ini. Presiden sudah melakukan, akhdul qoror, thummal amal. Akhdul qoror wal amal. Bagaimana setelah ngambil keputusan, kemudian melaksanakan. Sekarang pondasi kita, semuanya inginnya perdamaian kok. Tanya semuanya ke negara mana, inginnya damai kan. Lalu ketika ada lobang untuk menuju damai di situ, positioning ada lobang untuk menuju damai, kemudian kita tinggalin itu, terus kita hanya ngomong dan kita hanya menyampaikan di luar, kan mungkin
Itulah pikiran Presiden bagaimana kemudian masuk di BOP agar bisa mengikuti proses perdamaian di situ. Sebetapa kecilnya, ingat bangsa Indonesia sudah merdeka tidak diakui oleh Belanda. Gak langsung. Betul. Tapi apa yang harus dilakukan? Ada perjanjian-perjanjian, diikuti kok. Ketika perjanjian-perjanjian itu banyak juga, Indonesia betul. kecil, Indonesia yang ngutus siapa? Pas yang pesimis, yang memberikan kritik, kemudian kalau itu positif, jadikanlah itu rambu-rambu Presiden untuk mengambil keputusan ke depan. Seperti Pak Sadam. Ashraf Ashraf. dan Pak Ali. Al-Araf, ya. Konstruktif tadi yang disampaikan. Karena itu rambu-rambu kepada Presiden mengingatkan untuk, jika ikut begini-begini lo ya, madorotnya begini, resikonya begini. Terima kasih mestinya kepada yang memberikan masukan-masukan ini semuanya. Karena itu sebagai balancing nanti ketika ngambil keputusan berikutnya. Keputusan sekarang sudah masuk, maka lakukan. Ketika sudah mau melakukan, memang betul ada masukan dari MUI. Masukannya hampir sama semuanya yang dimasukkan ini. Karena semuanya analisis semacam ini. Seperti analisisnya Bapak, seperti analisisnya Pak Ali, seperti analisisnya Pak Ashraf. Itu sebagai balancing untuk masukan ketika mau melakukan, ada nih loh resiko yang harus ditimbang. Tapi basicnya adalah wa in janahu lisilmi fajnah laha. Kalau ada kecondongan untuk perdamaian, maka kita harus condong juga ke situ. Kenapa alasannya kok begitu? Karena as-sulhu khairun. Bahwa perdamaian pasti yang terbaik. Nah sekarang persoalannya adalah yang dipersoalkan oleh yang memberikan masukan-masukan ini yang harus diperhatikan. Kenapa ini harus diperhatikan? Karena ada dasar yang kedua. Ad-doror yuzal. Bahwa hal-hal yang negatif, hal-hal yang penuh risiko kalau bisa diminimalisasi. Kalau bisa lebih lagi harus dibuang itu dorornya. Tapi kalau tidak bisa minimalisasi. Tapi akan tahu ini doror atau ini manfaat kalau kita cuma berdiri tenguk-tenguk nggak ngapa-ngapain, ya nggak akan jadi ada apa-apa. Ingat, everything there is a risk. Kita makan yang paling mahal saja, resikonya selilitan ini di gigi. Padahal sudah makan yang paling mahal. Ya kan? Ada resikonya. Apa? Selilitan minimal. Nah untuk ini, agar mengurangi resiko-resiko, dengarkan juga yang dari masukan-masukan dari bapak-bapak yang kritis-kritis ini. Itulah masukan yang dimasukkan termasuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Oke baik, Pak Ikrar, perdamaian adalah yang terbaik. Apakah Anda melihat memang ada pintunya? Ya, kalau saya lihat agak sulit ya. Kenapa sulit ya? Ini ada dua tembok yang tidak bisa ditembus. Israel mengatakan jangan berharap selama saya menjadi Perdana Menteri Israel tidak ada itu yang namanya Palestina merdeka. Dari segi Hamas sendiri, selama kami masih ada di sini, jangan harap ada pasukan asing masuk ke wilayah Gaza. Karena itu berarti melawan bangsa kami. Ya. Dan ini juga pernyataan Hamas itu sudah dinyatakan kepada Indonesia. Dan sekarang kalau Anda lihat ya, apakah benar Trump itu berani akan menyerang Iran? Ya, tadi saya katakan, apakah kemudian Trump itu juga misalnya adalah orang yang benar-benar ingin berdamai dengan Iran? Enggak juga, karena ketika Trump menjadi presiden Amerika Serikat yang pertama, dialah yang membatalkan perjanjian yang disebut dengan JCPOA, ya. Ini yang ditandatangani oleh 5 negara yang ada menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, ditambah Jerman, ya, dan kemudian ada Iran juga di situ. Kenapa dibatalkan? Katanya Iran itu melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Padahal ketika misalnya Amerika Serikat itu menandatangani perjanjian itu, apakah Amerika Serikat itu juga membantu ekonomi Iran supaya dia tidak melakukan pengayakan senjata nuklir? Enggak pernah terjadi. Dan kemudian Anda lihat ya bagaimana perang 12 hari bulan Juni 2025
yang baru saja terjadi berapa setengah tahun yang lalu ya. Anda lihat ya, Israel pikir Iran tuh masih bisa digempur apa yang namanya dengan pengembangan senjata nuklir dia. Ternyata Iran sekarang adalah suatu negara yang sangat kuat walaupun dikenai sanksi-sanksi ekonomi sekuat apapun oleh Amerika Serikat ya. Dan Iran juga belajar dari Hamas. Hamas bisa menembus apa yang disebut di Iron Dome yang dimiliki Israel. Katanya nggak bisa ditembus oleh kekuatan peluru kendali apapun. Tapi pada tahun 2023 kita tahu Hamas bisa menembus. Dan kemarin pada Juni, perang 12 hari Juni 2025, ternyata dari 100 misalnya drone yang digunakan oleh Iran untuk menyerang Israel, 7 bisa tembus. Apa artinya itu? Israel juga berpikir 2 kali. Rupanya Iran sudah lebih hebat. Termasuk juga itu ya ancaman dari pemimpin Iran ya, Ali Khamenei. Kalau you pakai apa istilahnya itu kapal perang yang segitu hebatnya, dan itu 2 kapal perang yang gede-gede loh. Abraham Lincoln sama Gerald Ford ya. Silakan, memang dia bisa membinasakan kami, tapi jangan lupa senjata kami juga bisa menghancurkan dan menenggelamkan kapal induk itu. Jangan Anda lupa ya, itu banyak sekali analis militer mengatakan jangan dipikir kapal yang induk itu gede dengan berbagai peralatan tidak bisa dihancurkan dengan 1 drone yang dimiliki oleh Iran. Kemarin Iran cuma iseng aja, oh bisa, tapi jangan coba ya. Dia sekarang punya rudal yang kecepatannya Anda tahu, itu kalau nggak salah 16.000 km per jam. Oke, baik. Pak Marsudi, sulit menciptakan perdamaian, ada tembok yang terlalu tinggi. Sulit untuk mencapaikan perdamaian karena ada tembok yang selalu tinggi. Sesungguhnya itu sama saja, sulit kita hidup karena ekonomi misalnya susah. Waduh, besok dapat makan dari mana? Kan sama aja sesungguhnya pikirannya begitu. Setiap usaha ada temboknya. Tapi apakah kita harus berhenti karena ada tembok itu? Kemudian kita off-kan opportunity yang kita mau dapat. Keinginan yang kita mau inginkan, kita laksanakan, kita dapatkan, kemudian kita diem saja. Kan bukan begitu dalam kita hidup. Positioning hari ini Presiden sudah ngambil, masuk BOP. Maka tinggal diikuti saja. Kalau semuanya belum paham, lakukan saja. Seperti diplomasi ting-tong. Apa itu diplomasi ting-tong? Diplomasi yang semuanya sesungguhnya pada belum paham. Trump ya belum tahu maunya Jokowi kayak apa, maunya Presiden Prabowo kayak apa. Prabowo juga belum totalitas 100% tahu apa yang ada di hatinya Trump. Lalu apa diplomasi ting-tong? Begini gambarannya. Suatu hari orang Madura datang ke Tanah Abang. Dimintain oleh istrinya untuk beli yang untuk membungkus ini, bra namanya. Datang ke Tanah Abang, lihat sudah digantung itu barangnya. Dia tanya ke orang Tanah Abang, beremparia. Orang Tanah Abang nggak paham kalimat itu. Tapi kalau nggak jawab, dikirain nggak hebat. Atau nggak bikin statement, dikirain nggak paham. Cuma mikir, ini pasti nawar. Dia jawab, ceban. Ketika jawab ceban, orang Madura ini nggak paham juga. Tapi juga malu mau ngomong terus terang. Aku nggak tahu dan aku nggak paham. Lalu akhirnya ini pasti tentang harga. Orang Maduranya bilang, boleh saya tawar? Oh boleh. Ting tong, nawarnya pakai ting tong kayak gitu. Bingung lagi orang Tanah Abang. Akhirnya bisik-bisik nih berdua ini. Entah under table kalau sekarang, kalau besok yang ngirim siapa gitu kira-kira. Backdoor diplomasi. Iya, backdoor diplomasi. Terus ngomong ini, berapa sih artinya ting-tong? Kata orang Madura. Kata orang Tanah Abang, orang Maduranya bilang, enak aja. Kasih tahu dulu dong saya, berapa artinya ceban. Ini nanti akan terjadi begitu.
Kalau tidak kita masuk, ya nggak akan ada diplomasi tingtong semacam ini. Inilah bangsa Indonesia yang alhamdulillah dari segala sisi sudah memberikan masukan-masukan. Dan saya bangga kepada bangsa Indonesia, saya bangga kepada yang memberi masukan-masukan ini semua. Karena itu sebagai alarm presiden untuk diplomasi tingtong ini. Oke, Terima baik. kasih. Bang Al, kita lihat Iran merupakan sponsor utama dari Hamas dan juga Hizbullah. Sementara Israel juga berhadapan ataupun di backup oleh US. Apakah ini mempersulit Indonesia untuk menciptakan perdamaian bagi Palestina? Nanti dijawab, kami silakan kembali saudara. Tetap di Bola Liar. Pengerahan 2 grup